warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun wal musyrikun wal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah. Betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Di antaranya yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Manusia kalau tidak punya iman dan tidak mau mengakui satu-satunya aturan yang benar adalah Islam, innad dina indallah al-Islam, maka kehidupannya akan seperti hewan yang melata di muka bumi. Mari kita perhatikan kehidupan orang kafir hari ini. Mereka malah ada yang lebih hina daripada binatang. Tapi mari kita baca sejarah dan kita lihat hidup orang yang beriman dan mengikuti aturan Islam. Mereka hidupnya sangat terhormat. Karena itu mari kita pertahankan keimanan kita, keislaman kita, dan wariskan kepada keturunan kita sampai kita meninggalkan dunia ini nanti dalam keadaan Islam yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Siang ini muhasabah kita bertitik tolak dari surat An-Nisa, surat keempat ayat 59. Kita ulang kembali pemahamannya dan mudah-mudahan kita sanggup mengamalkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, paling tidak ada 4 yang diinginkan seluruh manusia. Semua manusia menginginkan agar hidupnya beruntung. Dia punya diri beruntung, dia punya suami beruntung, dia punya istri beruntung, dia punya orang tua beruntung, dia punya anak beruntung, dia punya menantu beruntung, dia punya mertua beruntung. Pokoknya manusia ini ingin beruntung. Aktivitasnya juga ingin supaya dia mendapatkan keuntungan. Yang kedua, seluruh manusia menginginkan rasa aman. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan rasa aman. Semua ingin menikmati rasa aman. Yang ketiga, tidak ada manusia yang mau hina, yang mau direndahkan derajatnya, nggak ada. Semua ingin ditinggikan derajatnya. Yang keempat, tidak ada manusia yang hidupnya tidak ingin berkah. Ada 2 tanda bahwa hidup orang itu berkah. Pertama, dalam hidupnya tenang. Ketika dia punya jabatan tinggi, tenang. Ketika dia punya ilmu banyak, tenang. Ketika hartanya melimpah, tenang. Ketika dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah kembali miliknya itu, pangkatnya, jabatannya, ilmunya, hartanya, dia juga tenang. Itu yang pertama.
Yang kedua, tanda orang itu hidupnya berkah, seluruh yang dipinjamkan Allah kepadanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini adalah amanah Allah, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-ayah. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Begitu juga ilmu, jabatan, kekuasaan, harta dan lain sebagainya yang dipinjamkan Allah kepadanya, susah digunakan untuk maksiat tapi mudah untuk kebaikan. Kalau dua ini ada pada seseorang, maka gembiralah, berarti hidupnya masih berkah. Berkah belum dicabut Allah. Tapi kalau hidupnya sudah tidak ada ketenangan, harta melimpah, tidak tenang, apalagi ketika dimiskinkan, tidak tenang. Ketika punya jabatan kekuasaan, tidak tenang. Ketika ilmunya banyak, tidak tenang. Dan susah. Seluruh yang dipinjamkan Allah itu untuk membuat kebaikan, tapi mudah untuk kemaksiatan. Ketahuilah, berarti keberkahan hidupnya sudah dicabut Allah. Tinggal menunggu saatnya, kalau tidak tobat, Allah akan ambil dengan tiba-tiba yang ada pada dirinya tadi. Bisa saja diambil Allah mulai dari rambutnya, mulai dari pikirannya, mulai dari pendengarannya, penglihatannya, yang ada di mulutnya, jantungnya, pelan-pelan, ginjalnya dan lain sebagainya. Maka di saat itu timbul penyesalan. Tapi ingat, kalau penyesalan itu datang ketika sudah gor-gor, maka tidak ada artinya. Jadi 4 macam tadi janji Allah terhadap orang beriman. Keempat-empatnya itu akan terwujud, insya Allah akan dirasakan oleh seseorang, oleh suatu kelompok, jika ayat surat An-Nisa ayat 59 ini insya Allah diamalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, coba kita kaitkan kepada 4 macam tadi kebutuhan manusia. Semua manusia menginginkannya, yaitu beruntung, aman, ditinggikan derajatnya, hidup berkah. Maka keempat-empatnya ini dijanjikan Allah untuk orang beriman. Keempat-empatnya ini itu dijanjikan Allah untuk orang beriman. Orang yang beriman bagaimana? Ada 3 di sini yang harus dilaksanakan. Pertama, kalau kalian ingin mendapatkan, hai orang beriman, yang 4 tadi, dan itu sebenarnya keinginan seluruh manusia. Pertama, taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasul. Rasul di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan taatlah kalian kepada pemimpin, di mana pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Kalau ini kalian lakukan, kata Allah, maka itu sebagai bukti bahwa kalian beriman kepada Allah dan adanya hari akhir. Di sini Allah memakai yaumil akhir, hari akhir, bukan yaumil qiyamah. Karena 6 dari rukun iman, kebanyakan dari rukun iman itu gaib. Allah gaib, malaikat gaib, kitab oke, tapi kalam nafsinya gaib. Yang sudah diwahyukan sekarang oke, bisa kita lihat ini Quran.
ada lembarannya, ada tulisannya, ada titik dan lain sebagainya. Kita anggap tidak gaib, oke. Tapi Rasul bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh beriman kepada yang gaib, bagi dia mulai dari Adam sampai sekian ribu nabi, bagi nabi gaib. Bagi sahabat gaib. Bagi kita hari ini yang hidup, seluruh para nabi dan rasul sudah gaib. Berarti sudah berapa yang gaib itu? 4. Yaumil akhir, nah ini dia, hari akhir gaib bagi kita. Maksudnya akhir dari kehidupan kita gaib. Saya umur sekarang 65 tahun, tapi ketika 70 tahun nanti bagi saya sekarang masih gaib. Itu baru di dunia. Tapi ada lagi sesudah dunia ini yang gaib. Jadi akhir dari dunia adalah kubur. Dan kubur bagi kita adalah gaib. Akhir dari kubur adalah mahsyar. Belum selesai perjalanan. Dari kubur kita akan menuju ke mahsyar nanti. Digiring oleh malaikat. Mahsyar bagi kita gaib. Dengan seluruh persoalan di mahsyar itu gaib. Hisab gaib, mizan gaib, ya. Syafaat gaib, ya. Dan lain sebagainya. Kemudian berakhir pula mahsyar itu pada 2 tempat nanti, surga dan neraka. Surga dan neraka bagi kita adalah gaib. Jadi kata Allah tadi, kalau kalian mau beriman kepada Allah, Rasul dan pemimpin yang mau patuh kepada Allah dan Rasul, kalau kalian mau taat kepada yang 3 ini, berarti itu bukti bahwa kalian beriman kepada Allah dan adanya hari akhir. Yang hebatnya lagi apa? Zalika khairun. Itulah yang menyebabkan kalian jadi orang hebat. Kok hebat pula? Artinya di situ kan baik-baik. Ayat ini kita coba sandingkan dengan surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah, umat Islam adalah umat yang khair, umat yang hebat. Kata khair paling tiga mengandung 3 makna. Pertama, benar, lawannya salah. Ketika seseorang mempelajari tentang filsafat ilmu, bicara soal benar salah, itu ilmunya disebut ilmu logika. Mungkin kita lebih suka menyebutnya akal sehat. Tapi ingat, dalam keseharian orang selalu menyebut logis. Jadi ketika orang berbuat sesuatu yang tidak masuk akal, itu disebut tidak logis. Artinya Allah mengatakan bahwa kalian umat Islam adalah umat yang seluruh perkataan dan perbuatan kalian logis. Syarat untuk maju, satu diantaranya adalah berkatalah, berbuatlah yang sesuai dengan akal sehat, logis. Itu tidak bisa dinafikan. Maka orang-orang yang maju sekarang di bidang duniawi, itu diantaranya karena mereka bertindak logis. Coba tengok orang-orang kafir dalam pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, dia bertindak logis. Tapi coba tengok orang yang berKTP Islam hari ini tidak bertindak logis. Dia melakukan takhayul, khurafat, syirik. Dia mau turun ke sawah, tapi yang dilakukannya apa? Sesajian. Ayam panggang, nasi kuning, pakai kemenyan, bawa ke sawah, bawa ke ladang. Panggil tuh, kami besok seminggu lagi, sepekan lagi mau turun sawah nih, tolong kami. Kemudian bertanam, tak sampai setahun, hasil dari sekian hektar sawah tak cukup untuk makan, jangankan untuk dijual. Tapi coba tengok orang kafir, melakukan sesuatu pertanian, dia tidak pernah pakai sesajian. Dia ambil tanah, dia bawa ke lapor, dia tengok bagaimana struktur tanah ini. Dia cari bibit yang unggul, dia uji coba, kemudian dia tanam, malah di atas air mereka menanam sekarang menghasilkan berlipat ganda. Kenapa? Karena mereka berbuat sesuai dengan ajaran Islam. Allah adil, siapa saja akan diberi, cuma mereka kadang untuk duniawi saja.
Jadi kata Allah, kalau kalian mau kepada aturan Allah dan Rasul serta pemimpin kalian yang patuh kepada Allah dan Rasul, pasti kalian akan menjadi khair umat yang hebat. Kemudian khair itu mengandung arti baik, lawannya buruk, ilmunya etika. Kita lebih mengenal istilah adab, beradab atau akhlakul karimah. Jadi Allah sudah katakan kalian adalah umat yang punya akhlakul karimah, punya etika. Ini penting. Kita baca sejarah betapa banyaknya orang dulu masuk Islam ketika Muhammad SAW dan sahabatnya. Kebanyakan mereka masuk Islam bukan karena berkuasanya Nabi, tidak. Bukan karena gagahnya kekuasaan Umar, bukan. Bukan karena kayanya Utsman, bukan. Bukan karena begitu tingginya ilmu Ali bin Abi Thalib, tidak. Tapi kenapa mereka banyak masuk Islam? Karena Muhammad SAW pegang kekuasaan. Beliau paling kaya, diikuti oleh sahabatnya, tapi akhlakul karimahnya menyebab mereka masuk Islam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad punya akhlak yang agung. Hasil didikan Allah bermuara kepada terbentuknya manusia yang punya akhlakul karimah. Kita umat yang seperti itu. Kenapa? Karena Nabi patuh kepada Allah. Karena sahabat patuh kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sahabat meneruskan tradisi Madinah, masyarakat Madani belajar kepada para filosof yang ada di Yunani, enggak ada. Para filosof yang ada di Persia, enggak ada. Belajar ke Cina, enggak ada. Dan hadis yang mengatakan tuntunlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina itu palsu, nggak ada. Jadi dari mana sahabat meneruskan? Dari mana Nabi menjadikan pedoman untuk mendirikan Madinah, sebuah kota modern yang maju? Nabi berpedoman kepada Al-Quran, aturan Allah. Sahabat berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itu kita menginginkan hari ini pemimpin yang betul-betul menyelesaikan persoalan umat ini dengan Al-Quran dan Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka berpaling dari aturan Allah dan Rasul, pasti hidupnya tidak akan aman, rakyatnya tidak akan beruntung, hidup kita tidak akan berkah, derajat kita tidak akan tinggi, malah lebih hina daripada binatang. Coba perhatikan sekarang orang yang lari dari aturan Allah dan Rasul, maka mereka lebih hina dari binatang. Dan itu sudah masuk ke Indonesia. Mana ada kita dengar anjing jantan bersetubuh dengan sesama jantan, tidak ada. Tapi di Riau ini sudah masuk sekarang jantan sama jantan, namanya homoseks. Betina sama betina, namanya lesbian. Sudah masuk ke Riau. Kenapa itu bisa? Satu di antaranya adalah rakyat Riau tidak patuh kepada Allah dan Rasul. Tapi yang paling menyedihkan adalah pemimpinnya tidak patuh kepada Allah dan Rasul. Karena itu saya memanggil diri saya, kita semua memilih pemimpin hukumnya wajib. Siapa yang tidak mau memilih pemimpin, maka dia termasuk goltam, bukan golput. Golongan hitam, bukan golongan putih. Karena dalam Islam memilih pemimpin itu wajib. Karena itu pilihlah, kalau tidak bisa dapat yang ideal, mana yang mendekati ideal. Dan kemudian bantu dengan doa. Di dalam kotak nanti pemilihan itu doakan, ya Allah, aku tusuk ini, mudah-mudahan dia menegakkan ajaran engkau di muka bumi. Kemudian ikuti dengan tahajud, ikuti dengan duha, ikuti dengan doa. Mudah-mudahan Riau menjadi contoh bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.